Setting sun approaches for its turn to rest. Long enough to promise all of us its best. Liquid blue and white. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I'm Aningsi and today we're going to learn the material about so plus adjective and adverb plus that clause. Nah, kata so sering kita temui atau jumpai di kalimat dalam bahasa Inggris. Dan kata so juga masuk dalam kelas kata adverb of degree, yaitu adverb yang berfungsi memberikan penekanan kualitas pada orang atau sesuatu. Nah, misalnya saja pada kalimat ini, saya berikan contoh. Misalnya pada kalimat Tiara is a beautiful girl. Tiara adalah perempuan yang cantik. Nah, jika kita imbuhkan so di kalimat tersebut, maka bisa menekankan kualitas subjek tersebut menjadi Tiara is so beautiful girl. Tiara begitu cantik. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut pada contoh selanjutnya. Nah, di sini ada contoh. Jannah is so beautiful that everyone adores her. Jannah begitu cantik sehingga setiap orang memujanya. Jadi di sini kata so lebih menekankan pada subjek bahwa Jannah itu begitu cantik sehingga setiap orang itu memuja Jannah, begitu. Nah, begitupun juga di so plus adverbnya juga, plus adverb sama dengan adjective plus that clause. Di sini ada contoh, the little girl was crying so loudly that the pedestrians stared at her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Baiklah, hari ini saya akan melanjutkan materi saya yang sebelumnya, yaitu materi tentang penggunaan so plus adjective and adverb plus that clause. Dan hari ini saya akan melanjutkan materi tentang adjective clause yang menggunakan of which dengan ekspresi kuantitas some of, few of, each of, both of, many of. An adjective clause is a dependent clause that, like an adjective, modifies a noun or pronoun. Jadi, adjective clause ini atau relative clause sering juga disebut sebagai dependent clause atau anak kalimat. Yang menerangkan kata benda atau kata ganti. Nah, di sini ada note. Yang pertama, ekspresi kuantitas ini ditempatkan tepat sesudah kata benda yang diterangkan. Selanjutnya, relative pronoun yang digunakan tergantung pada kata benda setelah ekspresi kuantitas. Whom, which, was. Whom untuk menggantikan orang sebagai objek dari preposisi of, which untuk menggantikan benda, was untuk menggantikan kepunyaan orang. That tidak digunakan dalam kalimat di bawah. Tanda baca koma harus digunakan dan ditempatkan setelah kata benda yang diterangkan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjut pada contoh kalimat. Nah, di sini ada examplesnya. Yang pertama, the students could answer the questions, some of which were difficult
para siswa dapat menjawab pertanyaan, beberapa di antaranya sulit. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di note-nya ini, bahwa which itu, nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ekspresi kuantitasnya ditempatkan tepat sesudah kata benda yang diterangkan. Di sini ada kata some of which. Some of which ini adalah ekspresi kuantitasnya. Question di sini adalah kata benda. Nah, di sini ada kata which, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa which digunakan untuk menggantikan benda. Karena di sini question di sini sebagai a noun. Jadi yang dipakai di sini adalah kata which. Selanjutnya contoh, they sold flowers, only a few of which were expensive. Mereka menjual bunga, hanya beberapa yang mahal. Nah, flowers di sini sebagai kata bendanya. A few of which, ini ada a few of, ini adalah ekspresi kuantitasnya. Di sini ada kata which. Kenapa di sini ada which? Karena which ini digunakan untuk menggantikan flowersnya atau kata bendanya. Selanjutnya contoh, I talk to the students, some of them are from the same homeland as I am. Saya berbicara dengan para siswa, beberapa di antaranya berasal dari tanah air yang sama dengan saya. Students. Some of them ini sebagai ekspresi kuantitasnya. Kenapa them ini untuk menggantikan studentsnya. Nah, selanjutnya ini ada tanda koma ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tanda koma itu diletakkan setelah kata benda yang diterangkan. Okay, I think enough for today. If you have any question, please comment below. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nurul Akila, my register number A1M21804. Special for today, I'm going to explain one of the material in grammar, that is indefinite pronoun. Namun sebelum itu, pasti teman-teman bertanya, apa sih indefinite pronoun itu? Nah, indefinite pronoun is a pronoun that refer to objects or anything that is not specific or replacing noun. It means indefinite pronoun do not refer to any specific thing, person, or amount. In other words, they are not specific in which noun they are replaced. Nah, jadi indefinite pronoun itu adalah kata ganti tak tentu dan dia itu bersifat umum. Fungsinya itu menggantikan kata benda yang tidak jelas, entah itu berupa person atau non-person. Contohnya seperti someone, somebody, something, everyone, everybody, everything, anyone, anybody, anything, no one, nobody, and nothing. Dan masih banyak contoh lainnya. Indefinite pronoun ini seringkali teman-teman gunakan. Namun ada teman-teman yang masih bingung gimana sih cara penggunaannya itu. Dan untuk indefinite pronoun ini, dia bisa berfungsi sebagai singular, bisa berfungsi sebagai plural, dan bisa kedua-duanya, entah itu singular dan plural. Untuk
lebih lanjut, simak penjelasan saya berikut ini. Nah, jadi di sini ada contoh kata-kata apa saja yang tergabung dalam singular indefinite pronoun. Itu ada anybody atau anyone, everybody, everyone, somebody, someone, one, nobody, anything, everything, something, nothing, another, each, either, neither, enough, little, less, and much. Lalu teman-teman pasti bertanya, apa sih perbedaan dari mereka ini? Nah, dari kesemua indefinite pronoun ini, dia itu mempunyai arti yang sama dari seseorang, setiap orang, tak seorang pun, dan seorang ini, mereka itu mempunyai arti yang sama, dan jangan lupa kalau mereka ini selalu dianggap tunggal. Dan letak perbedaannya itu, nah, kalau kita menggunakan someone, somebody, something, berarti dia itu dipakai untuk kalimat yang positif. Nah, untuk anyone, anybody, anything, dia itu digunakan untuk kalimat yang negatif dan interrogatif. Adapun everyone, everybody, dan everything ini dia itu spesial karena bisa digunakan untuk kalimat yang positif, negatif, maupun interrogatif. Dan yang terakhir ada no one, nobody, nothing. Dia ini digunakan untuk kalimat yang positif tetapi meaningnya negatif. Nah, jadi kata lainnya, everyone itu dipakai ketika teman-teman mungkin lupa ya, fungsi someone itu apa, fungsi no one itu dipakai untuk apa. Jadi lebih amannya itu kita pakai everyone. Namun ketika teman-teman tidak lupa penggunaannya ini, jadi teman-teman harus kembali pada fungsi awal dari keempat-empatnya ini. Nah, untuk contohnya itu di sini ada kalimat somebody wants to eat. Nah, kenapa saya menggarisbawahi wants di sini? Nah, perlu diingat lagi bahwa indefinite pronoun ini somebody, everybody, nobody, anybody ini selalu dianggap tunggal. Jadi teman-teman harus ingat keyword dari indefinite pronoun ini yang berfungsi sebagai singular. Nah, jadi somebody wants to eat ini apakah dia bisa diterima atau tidak? Nah, kembali lagi pada penjelasan pertama bahwa somebody itu digunakan untuk kalimat yang positif. Nah, jadi di sini sudah benar ya. Nah, untuk contoh selanjutnya everybody wants to eat. Nah, di sini yang saya katakan tadi bahwa everybody dia itu spesial, bisa digunakan untuk kalimat yang positif, negatif, dan interrogatif. Jadi di sini everybody wants to eat itu sudah benar. Dan selanjutnya ada nobody wants to eat. Jadi dilihat lagi bahwa tadi dia nobody digunakan untuk kalimat yang positif tetapi maknanya itu negatif. Nobody wants to eat, tak seorang pun ingin makan. Nah, di sini sama ketika kita mengatakan anybody doesn't want to eat. Nah, untuk anybody dia tidak bisa digunakan untuk kalimat ini. Anybody wants to eat. Karena anybody itu dia digunakan untuk kalimat yang negatif dan interrogatif. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk contoh yang seperti ini. Nah, contoh selanjutnya itu di sini ada does anyone read book anymore. Nah, kalau di sini dia anyone read book anymore. Di sini dia berterima karena anyone itu digunakan untuk kalimat interrogatif. Nah, jadi di sini sudah benar ya, teman-teman. Dan selanjutnya everybody likes him. Somebody has sent me this. Nobody knows he has been sick since last week. Nah, kalian perlu lihat yang saya garis bawahi itu adalah kata-kata yang singular. Jadi dia itu berfungsi sebagai singular atau dia itu selalu dianggap tunggal mengenai everybody, somebody, dan nobody ini. Another example, yang pertama, you can donate anything you have.
He gives everything to his daughter. I really want to do something in my life. They found nothing. This photo is amazing. Do you have another? Each of them took a step back. Either of these two books is useful. Neither is bad. There's enough for us. Little is know about her childhood and yet less is preferable. Much was spent for the celebration. Untuk plural indefinite pronoun di sini ada both, few, fewer, many, others, and several. For example, both are expensive. Few came on time. Fewer came late today. Fewer are smoking this day. Many have come already. Adapun indefinite pronoun that can be singular or plural. Nah, di sini indefinite pronoun yang bisa berfungsi sebagai singular bisa juga sebagai plural. Ada all, any, more, most, none, dan some. Contohnya ada all is forgiven, yaitu singular. All have arrived, plural. None said thanks, plural. Is there any left, singular. There's some in the box, singular. Have you got any question, plural. Kesimpulannya, jadi indefinite pronoun itu ada yang singular only, plural only, atau singular or plural. Nah, jadi kalian bisa lihat kembali contoh-contoh kata apa saja yang termasuk dalam singular, plural, atau singular dan plural. Nah, jadi di sini ada contoh yang membedakan antara pronoun dan adjective. Nah, untuk contoh yang pertama, he has one job in the day and another at night. Jadi di sini ada another, teman-teman bisa lihat ya. Di sini dia itu kalimatnya itu termasuk pronoun karena di sini another tidak diikuti dengan noun. Jadi another di sini berfungsi sebagai pronoun. Dan untuk contoh yang kedua, I would like another drink, please. Dia ini termasuk adjective karena another di sini diikuti dengan noun, yaitu drink. Jadi teman-teman, keywordnya itu yang membedakan antara pronoun dan adjective itu, pronoun itu tidak diikuti dengan noun, sementara adjective itu diikuti dengan noun. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi indefinite pronoun. Dan untuk materi selanjutnya, kalian bisa simak penjelasan dari teman saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Mulyani Aziza Asari. My register number is A1N21850. In this video, I would like to tell you about indefinite determiner. Before that, I will discuss about what is the definition of determiner. So, determiners are word of group of words placed in the front of the noun that clarify or limit the meaning of the noun. There are several types of determiner. There are quantifier, possessive, article, demonstrative, and numerals. Oke, kita masuk ke indefinite determiner, di mana indefinite determiner adalah kumpulan kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu dalam bentuk jumlah atau angka tertentu yang tidak spesifik. Di mana indefinite determiner ini terbagi menjadi dua, yaitu quantifier and article, indefinite article. Nah, first of all, I will discuss about indefinite article. Indefinite article adalah kata yang digunakan di depan noun yang tidak spesifik dan hanya digunakan pada noun yang singular countable noun. Dan indefinite article ini dibagi menjadi dua, yaitu indefinite article e dan indefinite article n. Di mana indefinite article digunakan pada noun yang berbunyi konsonan. Misalnya pada contoh a book, a car, a university, and etc. While indefinite article n digunakan untuk noun yang berbunyi huruf berbunyi vowel. Misalnya pada contoh an hour, an apple, and etc.
Nah, indefinite article ini untuk merujuk pada sesuatu yang tidak spesifik. Misalnya pada contoh, an error is occurred in my computer. Jadi, tidak diketahui bahwa kerusakan apa yang terjadi pada komputer saya. Hanya disebutkan sebuah kerusakan telah terjadi pada komputer saya. Tidak diketahui sejauh mana kerusakan yang dialami komputer saya. Seperti itu. Selanjutnya, independent article ini bisa digunakan in the some cases. Misalnya, untuk menyatakan the name of job. Misalnya, she is a pilot. My mother is a dancer. Dan selanjutnya, independent article juga bisa digunakan untuk menyatakan hari dalam seminggu yang tidak spesifik. Misalnya, I went to Jakarta on a Friday. Jadi tidak maksud dari kalimat ini bahwa tidak diketahui bahwa dengan jelas saya memang pergi ke Jakarta pada hari Jumat. Bisa jadi saya pergi ke Jakarta hari Sabtu. Jadi saya tidak yakin bahwa saya memang pergi ke Jakarta pada hari Jumat. Selanjutnya yaitu independent article ini bisa digunakan untuk nationality or religion in the singular. Misalnya, John is a Canadian, she is a Muslim. Seperti itu. Selanjutnya yaitu indefinite article ini bisa digunakan untuk didahului oleh kata what dan such. Misalnya, it was such a good movie. It was such an amazing restaurant. Misalnya yang what yaitu what an excellent presentation. Seperti itu. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang quantifier, di mana quantifier adalah determiner yang digunakan untuk menyatakan jumlah. Dan quantifier ini bisa diikuti dengan countable noun, bisa diikuti dengan uncountable noun, dan bisa keduanya yaitu bisa diikuti dengan countable noun maupun uncountable noun. First of all, saya akan menjelaskan tentang quantifier yang diikuti dengan countable noun, di mana quantifier sini terdiri dari few, a few, many, none of, and a couple of. Misalnya pada contoh, there are many students in the library. Selanjutnya pada contoh, there are several people rented the car. Jadi ada beberapa orang yang merental mobil. Selanjutnya yaitu ada a few dan few. Perbedaannya yaitu a few memiliki jumlah yang lebih banyak dari few. Misalnya pada contoh, a few women like volleyball. Jadi ada beberapa perempuan. Jadi perempuan tidak banyak yang menyukai volleyball. Beda halnya dengan contoh berikut. Few women don't like boxing. Jadi beberapa sedikit perempuan yang menyukai boxing, yang tidak menyukai boxing. Selanjutnya yaitu pada contoh a couple of. Misalnya, I went to Bangkok a couple of days ago. Jadi maksud dari kalimat ini adalah bahwa saya tidak yakin bahwa saya memang pergi ke Bangkok pada 2 hari yang lalu. Bisa jadi 3 hari. Jadi karena saya tidak yakin, jadi saya menggunakan a couple of. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang quantifier yang diikuti dengan uncountable noun, di mana quantifier sini terdiri dari a little, a bit of, and much. Misalnya pada contoh, she works so hard that she earns much money. Jadi dia bekerja sangat keras sehingga dia memiliki banyak uang. Much di sini sebagai quantifier dan money adalah uncountable noun. Selanjutnya pada contoh little dan little. A little memiliki jumlah yang lebih banyak daripada little. Misalnya pada contoh, my uncle is broke. He still has a little money. Jadi pamanku bangkrut, namun dia masih memiliki sedikit uang. Sedikit di sini maksudnya masih ada, namun tidak banyak lagi. Selanjutnya itu pada contoh little. Misalnya, my sister is broke. That she has little money to spend. Jadi my sister bangkrut, namun dia memiliki sedikit uang. Sedikit sini hampir uangnya hampir habis sekali, jumlahnya sedikit sekali untuk dibelanjakan, seperti itu. Misalnya lagi pada contoh a bit of, yaitu I have a bit of milk in the refrigerator, di mana a bit of sini sebagai quantifier dan milk di sini sebagai uncountable. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang quantifier yang diikuti dengan uncountable noun maupun countable noun. Quantifier di sini terdiri dari a lot of, lots of, some, any, most, and most of the. Dan perhatikan pada contoh berikut, I have a lot of cats dengan I have
a lot of sugar. Jadi determiner di sini, determiner a lot of di sini bisa diikuti dengan countable maupun uncountable noun, di mana cats merupakan countable noun dan sugar merupakan uncountable noun. Dan jumlah di sini tidak dijelaskan secara spesifik berapa jumlah pasti dari sugar dan cat tersebut. Selanjutnya itu contoh dari some. Misalnya some students like singing. Jadi ada beberapa siswa suka bernyanyi. Some sini untuk membatasi jumlah dari siswa. Dan pada contoh my mother has some honey. Jadi some juga diikuti dengan uncountable noun, di mana honey di sini adalah uncountable noun. Selanjutnya adalah contoh dari any. Misalnya pada contoh have you got any name tags? Jadi apakah Anda mempunyai penanda nama apapun? Kalimat ini berarti bahwa seseorang bertanya apakah seseorang itu mempunyai penanda nama yang lain. Dia tidak merujuk kepada penanda nama yang kedua, namun dia hanya menanyakan penanda nama yang lain, seperti itu. Jadi tidak spesifik. Okay, I think enough from me. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.